Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 92 Mata Kuliah Digital Society. Pada video kali ini kami akan membahas permasalahan lingkungan di Desa Serangan, Bali yang berkaitan langsung dengan SDGs Desa nomor 14, yaitu upaya desa dalam melindungi ekosistem laut dan pesisir dari pencemaran. Berikut merupakan nama dari anggota kelompok 92. Pernahkah kita melihat laut yang tampak tenang dan juga mangrove yang terlihat hijau lalu mengiranya bahwa ekosistemnya itu baik-baik saja? Jadi, menurut United Nations National Program atau UNEP, sebagian besar pencemaran laut justru tidak kasat mata dan dampaknya itu baru terasa dalam jangka panjang nantinya. Nah, lebih dari 11 juta ton sampah plastik itu masuk ke laut setiap tahunnya dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat jika tidak ada intervensi yang serius. Di mana Indonesia sendiri termasuk salah satu negara penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia yang mengakibatkan tekanan pencemaran laut di wilayah pesisir termasuk Bali itu akan menjadi semakin besar. Sustainable Development Goals merupakan tujuan pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Di Indonesia, SDGs juga ditetapkan hingga tingkat desa melalui SDGs Desa, yang merupakan upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu tujuan dalam SDGs Desa adalah SDG 14, yaitu Desa Peduli Lingkungan Laut yang menekankan bahwa pencemaran laut tidak hanya berasal dari aktivitas di laut, tetapi juga dari aktivitas manusia di daratan dan wilayah pesisir. Kerangka inilah yang relevan untuk melihat kondisi desa Serangan sebagai wilayah pesisir di mana limbah dari darat yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya akan bermuara ke laut dan memengaruhi ekosistem pesisir. Desa Serangan merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove. Terdapat pelabuhan Serangan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, perikanan, dan pariwisata. Peran dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pesisir dari abrasi, habitat biota laut, dan penahanan sedimen. Nah, tekanan pencemaran yang dihadapi, yakni Bali menghasilkan sampah dalam jumlah besar, yang nantinya sampah tersebut akan masuk ke sungai dan laut. Nah, pencemaran pesisir nantinya juga akan semakin meningkat. Nah, dampak di mangrove Serangan yaitu sampah plastik tersangkut di akar mangrove, sirkulasi air terganggu, dan pertumbuhan mangrove dan habitat biota menurun. Sedimentasi berlebihan nantinya akan mempercepat degradasi, sehingga fungsi mangrove sebagai pelindung alami akan melemah. Nah, permasalahan pencemaran itu juga terjadi di Pelabuhan Serangan. Ini mana penelitian lapangan tahun 2025 itu menunjukkan bahwa perairan pelabuhan ini itu telah tercemar mikroplastik jenis serat dengan kelimpahan sekitar 104 partikel per meter kubik air. Yang dimana mikroplastik itu merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang berasal dari degradasi sampah plastik dan juga aktivitas manusia. Mikroplastik ini menjadi ancaman serius karena mudah tertelan oleh plankton dan juga ikan kecil, lalu berpindah melalui rantai makanan laut hingga berpotensi dikonsumsi oleh manusia. Hal ini itu menunjukkan bahwa pencemaran laut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan juga keamanan pangan. Desa Serangan telah memiliki beberapa upaya nyata dalam pengelolaan sampah. Melalui program Tebang Modern, masyarakat mengelola sampah organik langsung di sumbernya. Sementara melalui inisiatif Angin Bali, sampah plastik diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, upaya ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana sampah tidak hanya dibuang tetapi dimanfaatkan kembali. Namun, meskipun upaya ini telah sangat membantu, pencemaran pesisir dan juga mikroplastik belum sepenuhnya teratasi. Salah satu penyebabnya adalah karena pencemaran laut bersifat dinamis, sulit dipantau secara visual, serta sering terlambat ditangani. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan tambahan yang berbasis data dan juga teknologi. Nah, disinilah peran Internet of Things serta Artificial Intelligence menjadi sangat relevan. Secara sederhana, Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang dilengkapi sensor dan juga terhubung ke internet, sehingga mampu mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Dalam konteks lingkungan, IoT berfungsi sebagai indera digital yang memantau kondisi lingkungan secara real-time, seperti kekeruhan air dan juga indikasi pencemaran. Sementara itu, Artificial Intelligence atau AI adalah sistem yang mampu menganalisis data, mengenali pola, dan juga membantu pengambilan keputusan. Jika IoT berperan mengumpulkan data lingkungan, maka AI itu berperan untuk mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dipahami dan juga digunakan.
Contoh penerapan IoT dapat dilihat pada sistem pemantauan kualitas air oleh Public Utilities Board di Singapura yang menggunakan sensor untuk memantau kondisi air secara real-time. Sistem ini memungkinkan pencemaran terdeteksi lebih cepat sebelum dampaknya meluas. Jika diterapkan di desa serangan, sensor Internet of Things atau IoT dapat dipasang di kawasan mangrove dan juga sekitar pelabuhan serangan untuk memantau tingkat kekeruhan air, kualitas perairan, serta juga potensi limpasan sampah laut secara real-time. Nah, data ini dapat digunakan untuk peringatan dini bagi masyarakat, pemerintah desa, dan juga pengelola lingkungan dalam mencegah kerusakan ekosistem pesisir. Selain itu, artificial intelligence atau AI telah digunakan secara nyata dalam penanganan sampah laut. Contohnya seperti di Ocean Cleanup yang memanfaatkan AI untuk memetakan wilayah dengan konsentrasi sampah plastik tertinggi. Nah, pendekatan berbasis data ini memungkinkan proses pembersihan dilakukan secara efisien, terarah, dan juga hemat sumber daya. Nah, dalam konteks desa serangan, AI dapat diterapkan untuk menganalisis citra drone atau kamera pesisir guna mengidentifikasi area mangrove dan laut yang paling terdampak pencemaran. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas, lokasi pembersihan, perencanaan program lingkungan berbasis komunitas, serta evaluasi efektivitas kegiatan konservasi secara berkelanjutan. Nah, jadi dengan adanya IoT dan juga AI, pengelolaan lingkungan di desa serangan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, berbasis data, dan juga partisipatif, sehingga dapat mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Baik, terima kasih kesempatannya. Teknologi digital ini kemudian dikombinasikan dengan tindakan nyata di lapangan, seperti pemasangan jaring penangkap sampah dan penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui tebal modern. Dengan pendekatan terpadu ini, pencemaran dapat dicegah sejak dari darat hingga ke laut. Melalui integrasi AI, IoT, dan partisipasi masyarakat, desa serangan memiliki peluang besar untuk menekan pencemaran sampah mikroplastik secara sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan SDG 14 Life Below Water, yaitu menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir bagi generasi sekarang dan akan mendatang.